wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nugraini Novitasari dari kelompok 9. Di sini aku akan menjelaskan mengenai praktikum pangan dan gizi acara 5 dengan judul penilaian konsumsi pangan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu penilaian konsumsi pangan. Penilaian konsumsi pangan merupakan metode yang dilakukan untuk menilai konsumsi makanan, menilai dan menganalisis asupan gizi, serta pola makan individu, rumah tangga, maupun kelompok masyarakat dalam jangka waktu tertentu secara sistematis. Tujuan dari penilaian konsumsi pangan ialah untuk menggambarkan asupan gizi baik sekarang maupun saat sebelumnya. Nah, berdasarkan jenis data yang diperoleh, terdapat dua metode ataupun dua cara dalam pengukuran atau penilaian konsumsi pangan itu, yaitu ada metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif biasanya digunakan untuk mengetahui frekuensi makan, frekuensi konsumsi menurut jenis bahan makanan, dan menggali informasi tentang kebiasaan makan atau food habits, serta cara-cara memperoleh bahan makanan tersebut. Untuk metode kualitatif sendiri, antara lain ada metode frekuensi makanan, food frekuensi, kemudian ada metode dietary history, ada metode telepon, dan metode pendaftaran atau food list. Sedangkan metode kuantitatif biasanya digunakan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat dihitung konsumsi zat gizinya dengan menggunakan DKPM, daftar komposisi bahan makanan ataupun daftar lainnya yang diperlukan, seperti URT, ukuran rumah tangga, DKMM, daftar konversi mentah masak, dan daftar penyerapan minyak. Untuk metode yang bersifat kuantitatif sendiri antara lain ada metode recall 24 jam, kemudian ada perkiraan makanan atau estimate food records, ada penimbangan makanan atau food weighing, metode food account, kemudian ada metode inventories atau inventory method, dan pencatatan atau household food records. Nah, untuk penilaian konsumsi pangan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu dengan menggunakan metode recall 24 jam. Metode recall 24 jam merupakan metode wawancara dengan meminta responden menyebutkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam. Di mana prinsip dari metode recall 24 jam ini ialah mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Data yang diperoleh dari metode recall 24 jam ini cenderung lebih bersifat kualitatif. Maka dari itu, untuk mendapatkan data kuantitatif, jumlah konsumsi makanan individu ditanyakan secara lebih teliti dengan menggunakan alat URT, ukuran rumah tangga seperti sendok, gelas, piring, dan lain-lain, atau ukuran lainnya yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cara kerja pada praktikum pangan dan gizi acara 5 kali ini, yang pertama adalah tentu mempersiapkan alat dan bahan. Yang kedua ialah mencatat data dari responden, kemudian mencocokkan pada DKPM, daftar komposisi bahan makanan. Yang ketiga ialah melakukan perhitungan asupan gizi. Berikut ini merupakan tabel 5.1, tabel konsumsi kecukupan energi dari seorang responden bernama Sakti Rumakso Aji, berusia 19 tahun, dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 159 cm. Data ini diperoleh dengan menggunakan metode recall 24 jam kepada responden. Jadi, di dalam data ini merupakan data konsumsi pangan selama 24 jam dari responden, yang terdiri dari air putih, bubur beras, nasi putih, sayur sop, perkedel kentang, susu sapi segar, ikan asin, daun pepaya, mie goreng, dan buah apel. Kemudian, untuk mengetahui jumlah zat gizi dari setiap pangan yang dikonsumsi oleh responden, dapat dilihat dari tabel DKBM, daftar komposisi bahan makanan. DKBM digunakan sebagai pembantu apabila kita ingin mengetahui jenis dan jumlah zat gizi dari suatu hidangan atau jenis dan jumlah zat gizi tertentu.
di mana angka-angka yang tercantum di DKBM tersebut merupakan jumlah masing-masing zat gizi yang terdapat dalam setiap 100 gram bahan makanan mentah dari bagian yang dapat dimakan. Setelah dicocokkan dengan DKBM, dapat diketahui konsumsi pangan dari responden pada setiap zat gizinya, yaitu total energi ada 1162 kalori, total protein 76,37 gram, total lemak 21,73 gram, total vitamin C 216,2 IU, total zat besi 14,21 mg, total kalsium 961,6 mg, dan total karbohidrat 107,92 gram. Selanjutnya adalah tabel 5.2, yaitu tabel aktivitas selama 24 jam dari seorang responden bernama Sakti Rumekso Aji yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022. Dapat dilihat bahwa aktivitas responden yang membutuhkan waktu paling banyak adalah mengikuti pelatihan online, mengerjakan tugas kuliah, dan tidur. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas fisik responden didominasi oleh aktivitas sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle merupakan suatu gaya hidup yang cenderung mengabaikan aktivitas fisik dan melakukan kegiatan yang sedikit membutuhkan energi, seperti kegiatan menonton TV, bermain games, menggunakan komputer, dan bahkan menggunakan smartphone dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah menghitung asupan gizi. Untuk rumus perhitungan asupan gizi yaitu berat badan dibagi 50 dikali total zat gizi. Untuk yang pertama ialah perhitungan asupan energi. Berat badan responden yaitu 52 kg, total zat gizi energi dari responden yaitu 1162 kalori. Maka, asupan energi dari responden ialah 1208,48 kalori. Untuk perhitungan asupan protein, asupan lemak, asupan vitamin C, asupan zat besi, asupan kalsium, dan asupan karbohidrat itu sama dengan perhitungan energi. Untuk hasil perhitungan asupan protein dari responden yaitu 79,4248 gram, asupan lemak 22,5992 gram, asupan vitamin C 224,848 IU, asupan zat besi 14,7784 mg, asupan kalsium 1000,064 mg, dan asupan karbohidrat 112,2368 gram. Kesimpulan praktikum pangan dan gizi acara 5 dengan judul penilaian konsumsi pangan adalah: pertama, terdapat dua metode atau cara dalam pengukuran ataupun penilaian konsumsi pangan, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode yang bersifat kualitatif antara lain yaitu metode frekuensi makanan, food frequency, ada metode dietary history, metode telepon, dan metode pendaftaran makanan atau food list. Sedangkan metode yang bersifat kuantitatif antara lain metode recall 24 jam, perkiraan makanan atau estimate food records, kemudian ada penimbangan makanan atau food weighing, kemudian ada metode food account, kemudian ada metode inventaris atau inventory method, dan pencatatan atau household food records. Yang kedua, penilaian konsumsi pangan dengan metode recall yaitu melakukan wawancara untuk meminta responden menyebutkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama 24 jam. Prinsip dari metode tersebut adalah mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu. Dalam praktikum kali ini, responden yang diwawancarai bernama Sakti Rumekso Aji, berusia 19 tahun, dengan berat badan 52 kg dan tinggi badan 159 cm. Dapat diketahui konsumsi pangan dari responden pada setiap zat gizinya, yaitu total energi sebesar 1162 kalori, total protein sebesar 76,37 gram, total lemak sebesar 21,73 gram, kemudian total vitamin C ada 216,2 IU, kemudian total zat besi 14,21 mg, total kalsium 961,6 mg,
dan total karbohidrat adalah 17,92 gram. Sekian penjelasan mengenai praktikum pangan dan gizi acara 5 dengan judul penilaian konsumsi pangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.